Dek, kalau kenapa-napa ntar di sana sebutnya nama Agus 3 kali, duduk kaki kiri 3 kali. Pegangin tangan Pak itu, ini Pak saya pegangin, mental. Yang megangin tuh? Iya, katanya, apaan Pak? Kesetrum gua begini tuh, bukan saya, ini tuh, di balik semak-semak. Kita sampai begini. Kita prosok dia semak-semak tuh. Ya. Prosok, dia sempat pegangan, tangan kiri bawah, udah senter dia hilang dah tuh. Prosok, ditarik 3 orang tuh, ditarik 3 orang. Kagak ada yang kuat, dia logikanya 1 orang. Iya, 3 lawan 1 masa nggak kuat? Nggak kuat. Kata anak-anak, wajah saya berubah jadi anak muda. Betaring. Dan saya ditanya namanya Agus. Ya Allah. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam segmen Kiamat Kisah Malam Jumat. Seperti biasa, saya tidak pernah sendiri, selalu ditemani oleh bintang tamu yang spesial. Khususnya malam ini, kalian semua di rumah pasti sudah kenal banget karena sudah terlalu banyak yang request. Setiap saya ngeluarin video selalu requestannya sahabat saya satu ini. Nah, kali ini requestannya pun diwujudin karena banyak yang minta juga, kapan dong teh di mana di Saung lagi, jangan di ruang studio. Nah, ini sekarang wujudin lagi, sekarang kita lagi di Saung Kiamat Kisah Malam Jumat. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja saya tampilkan bintang tamu malam ini. Beliau adalah seorang pendaki gunung senior dan alhamdulillah acaranya pun sudah ada tayangan di Trans 7. Ayo, siapa? Pasti udah ada yang jawab nih. Si ini. Dan jawabannya itu benar ya. Langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teteh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Seger sih tapi. Seger. Walaupun capek tapi kelihatan seger. Betul. Harus semangat. Tapi sekarang kayak gemukan lagi. Alhamdulillah. Kemarin tuh waktu kesini agak kurusan tuh. Tapi kayaknya Mas Arya cepet ya. Iya, cepet saya naik turun. Cepet turun. Nah, sekarang Mas Arya kesini bawa siapa nih? Ini saya bawa teman masa kecil saya, bisa dikatakan. Iya. Juga teman waktu remaja dulu lah. Kebetulan beliau ini juga ada beberapa pengalaman yang cukup mistis gitu teh. Kebetulan memang satu pendakian sama saya, cuman beda waktu. Waktu itu posisinya beliau ini nyusul saya. Gitu. Dan selama nyusul ini, sebelum ketemu saya, beliau mendapatkan pengalaman yang memang cukup luar biasa gitu teh. Tepatnya di mana? Di daerah Situ Gunung, Cisaat, Sukabumi. Cisaat, Sukabumi. Pada tahun? Kalau nggak 94, 95 teh. Wah, udah lama banget. Ya, itulah. Masih muda banget itu ya. Ya Mas ya. Aku panggilnya siapa nih? Bang Cepe. Bang Cepe panggilannya. Iya. Nah, ini kebetulan memang sahabatnya Kang Arya Serna. Jadi dari teman dari masa-masa kecil lah, lagi zaman-zamannya makan permen koje. Makan sagon deh. Oh iya, makan sagon ya. Makan sagon. Nah, sekarang dibawa di temennya ini. Oke, awal ceritanya tuh gimana? Otomatis Mas Arya dulu yang berangkat. Iya, jadi langsung nih teh. Langsung. Jadi waktu itu kita camping teh ya. Camping bersama sepupu saya dan gengnya. Itu sepupu saya tuh gengnya Desi, Ratih, Imah, sama Asih. Nah, jadi ceweknya 5, ya ceweknya 5, cowoknya saya, Mas Anang yang kemarin datang ke sini, sama Supri. Nah, teman saya ini, Bang Cepe ini, saya kasih tahu, tapi nggak bisa bareng gitu teh. Dia nyusul. Selama prosesnya itu saya tiba duluan sih teh di lokasi. Nah, waktu itu saya pikir dia nggak datang karena udah sekitar jam 10 malam. Sekitar jam 8 malam itu belum ada kabar. Kita pikir udah nggak nyampe tuh, nggak jadi nyusul. Nggak taunya sekitar jam 10 datang, ternyata udah pada belepotan tuh teh, udah kotor dan membawa cerita yang mantep banget gitu teh. Gimana? Masih ingat nggak Bang Ibu? Bang Cepe. Bang Cepe. Ya, silakan Bang Cepe dari. Waktu itu nyusul berempat gitu. Sama si Didik, Bowo, si Ijay ya. Ijay. Satu lagi si Kubil. Kubil ya.
pas mau masuk pos jatuhan diri lah. Cari gratisan. Gratisan, saya kenalan sama anak pertukangan. Ada anak pertukangan bayaran 4 orang betulan itu di warung. Dia ngajak gabung. Dia nawarin, "Bang, kita ke jalur tikus saya bang, tembus ke Cipelang dulu," kata dia gitu. Pas dia lewat, "Tahu jalan nggak?" "Tahu, lewat jalur tikus." Ya udah, akhirnya kita ngikut tuh. Kebetulan salah satu dari tim dia itu 4 orang dalam keadaan begitu, mabok. Oh, ada yang mabok. Pas itu center juga bawa biji itu bawa itu ya. Enggak. Terus akhirnya terobos. Nah pas di satu lokasi ada turunan tuh ada kejadian tuh terguling yang mabuk itu. Yang mabok itu berangkat jam berapa naik? Sekitar jam 8-an masih pagi. Iya. Sore, Ya banyak sore Jam 8 malam lah ya. Malam. Jatuhnya masih sore ya. Pas kejadian itu guling-guling gitu kan, udah ngeliat tanda-tandanya bumi perkemahan Cipelang udah di bawah teh. Udah ada api unggun dan mau bakal jauh tuh. Oh, dikit lagi nyampe deh. Kejadian itu guling-guling. Pokoknya udah bener-bener aneh dah, sampai posot-posotan. Wah, udah nggak bisa jalur dah, ada jurang. Terus pas udah sampai ketangkep. Ketangkep sama penjaganya gitu. Nggak ada bercanda. Kata dia, "Kamu saya tungguin di atas, ngapain?" Akhirnya ya jangan dia bohong-bohongan kan. Ini Pak, kata supir angkot, kata lo sini jalurnya begini kan. Itu dipasah-pasah dia di mop-mop, udah jujur aja kamu sebenarnya mau terobos kan, nengok-tengokan dan anak. Namanya anak muda ya saat itu. Iya. Kata dia gini, "Kamu udah ketangkep, saya udah ketangkep nih 88-nya, kan jumlahnya jadi 8 tuh. Kamu ngapain lama di atas?" Katanya. "Ini Pak, ada kejadian teman jatuh kayak gini, ada yang hilang nggak?" Coba dicek. Nah, saya yang jatuh itu kan si Mul kalau nggak salah, si Mul tuh yang mabuk tuh. Dibuka kere-kere, ternyata yang anehnya itu mini kompo dalam keril hilang. Mini kompo. Tip mini kompo, karena logikanya kan di dalam keril kan udah diselot, diikat, diguling-guling kebuka laga itu bisa hilang. Oh, gitu. Padahal dan posisinya masih terikat ya? Terikat. Langsung dibongkar di pos tuh semuanya. Tempat makan ikan asin bulu ayam tuh. Pakai daun pisang lo, ampar lo, makan dulu. Akhirnya interogasi lagi gitu. Kata Pak siapa waktu itu ya, yang jaga Pak Didi apa siapa tuh. "Kamu mau dicari nggak ya? Terserah apa yang punya barang katanya. Cari lah, itu juga boleh minjem," katanya gitu. Boleh minjem, harus balikin utuh katanya. Ya udah deal begini. Cuma siapa yang mau nyusul katanya. Ya susah senang bersama, 88 naik. Nah pas mau naik kan modal obor, senter nggak ada. Bikin pakai minyak tanah apa obor. Pas lagi mau jalan ke lokasi lagi ke atas, saya dipanggil sama Pak Didi. Bukan aku lagi, mungkin kunciannya kali ya. Mungkin dia ngeliat kita yang paling tua di antara 8. Pesenin, inget banget itu. "Dek, kalau kenapa-napa ntar di sana sebutnya nama Agus 3 kali, duduk kaki kiri 3 kali. Insya Allah nggak ada apa-apaan." "Udah Pak, masih," katanya. Terus naik, udah mulai naik. Secara logikanya apa sih? Naik. Kalau orang nggak punya, nggak mungkin cepet itu lah. Kalau naik aja kan megang-megang akar gitu, bukan jalur dah. Udah di atas. Ini Pak Didi apa siapa tuh lupa. Naik. Pokoknya kita patokan ada situ, ada tanaman pohon seledri gitu. Dia tuh guling-guling aja tuh. Nah dia di mana? Oh di sini lokasinya. Dia sila. Secara logika lagi kan, namanya turunan gini. Dia sila kan otomatis begini ya. Ini mah kagak, begini aja udah muncak-muncak, dia sampai tuh guling-guling gitu. Terus akhirnya dia begini, udah tolong saya, bantu saya deh. Sama si Kobil repek sama si Mul mabok. Pegangin tangan Pak itu. Ini Pak saya pegangin, mental. Yang megangin tuh? Iya,
katanya, wah, apaan Pak? Udah kesetrum gua begini tuh. Bukan saya, ini tuh di balik semak-semak. Kita sampai merinding. Nongol, mini kompor nongol di semak-semak. Hati itu di balik semak-semak tuh jurang. Nongol terbang. Nah, itu kalau orang nggak ngalamin mungkin nggak percaya dah kasarnya gitu. Nongol tiba-tiba hati pegangan, diambil sampai batu-batunya berderet. Ambil. Terus dicek lagi, apa nih kurang, akhirnya kan anak-anak tuh ngerjain tuh ngobrol nih berampingan, apalagi kurang tutupnya katanya. Apa? Tutup baterainya. Di Jakarta masih bisa beli kata dia gitu. Ya udah balik aja katanya, buru-buru deh. Baru kita mau ucapin terima kasih, nengok udah kagak ada Si orang itu? Pak Didinya Pak Didi. Toto dia di bawah. Hah? Udah di bawah, teriak buruan, jauh banget. Terus akhirnya Padahal tadi bareng-barengan. iya, begitu. Dia juru kunci situ. Entah mungkin penjaganya, kuncin mungkin yang baju merah itu Pak siapa itu yang masih nama Agus itu kan. Tiba-tiba dia teriak begitu, panik dah. Lagi jalan berderet, main jorok-jorokan si Mul itu ya, nama mabuk gitu. Jorok-jorokan, rosot semua, gebak-gebuk. Tempat landai, obor udah mana-mana, untung nggak kebakaran. Terus, nah mungkin ini yang dinamain dunia goib mungkin ya. Itu udah kelihatan api unggun sama tenda kecil, udah nitik, wah udah mau nyampe deh. Terus teriak Pak itu, buruan gitu. Terus tiba-tiba, itu sempat ada megang senter atuh, saya tuh megang tuh. Disamber tuh sama si Edo ya. Edo itu di tim 4 orang itu dia mungkin yang paling tua tuh tampangnya tuh. Ini Bang, saya tahu jalurnya, lurus. Terprosok dia semak-semak tuh. Terprosok, dia sempat pegangan, tangan kiri bawah, udah senter dia hilang dah tuh. Terprosok, ditarik 3 orang tuh. Ditarik 3 orang, kagak ada yang kuat, dia logikanya 1 orang. Iya, 3 lawan 1 masa nggak kuat? Nggak kuat. Karena tuh si Kobi teriak, bantuin katanya. Tarik ya. Udah jam bercanda, buruan katanya. Bener nih kayak ada nyedot gitu. Ya Allah. Ini dalam saya, tolong bang katanya. Jadi posisinya gantung. Oh, gantung deh. Setengah badan, jadi bawah udah Semak-semak. Ya Iya, Allah. ini udah semak, tapi tinggal setengah badan nih pegangnya. Nah, Terus kita udah keluarin tangan kiri. Gitu. Saya pegang dulu tangan kirinya, dikeluarin begini. Gitu. Saya pegang, ayo 1, 2, 3 tarik. Bener, rasain itu. Tadi naik tarik. Kalau ada orang gini, udah kita baca, sebisa kita ya. Ayo bareng. Allahu Akbar, ketarik mental, kelempar ya udah. 3 orang kelempar ya. 4 orang kan saya jadinya. Kelempar, udah bengong. Masih teriak juga, udah gue gini. Lurus katanya. Namanya masih muda kan, pacot dalam hati ya. Udah kesel ya, kalau pitak lurus, tempat dia nyemplung gitu ya. Logiknya gitu, kita cek ke kiri, jurang. Tuh gini, sini pohon bambu, jurang juga, lurus mana? Emang sih posisi tenda sama itu teriaknya di depan, suaranya kecil gitu. Terus, udah gimana katanya? Cari botol, raba-raba, ketemu uding, Pak tolong Pak, nggak ada jalur, gitu, teriak gitu. Udah lurus aja, percaya sama saya udah. Gimana nih udah sekarang gini aja dah. Emang kita mungkin ada yang salah, kita percaya sama orang sini katanya. Cuman dan mentang-mentang saya orang yang paling tua dan saya nggak mau duluan jalan. Kita mati dulu, penting bareng-bareng mau nggak? Udah dia udah pegangan gandengan. Ini yang lebih aneh lagi gitu. Kita ngucap ayo 1, 2, 3, Allahu Akbar, terobos tuh semak-semak sampai begini. Itu logikanya, kalau teh pendek teh. Keadaan di bawah pohon pare. Gimana mikirnya itu? Itu bapak itu di depan saya. Bapak itu yang tadi yang yang teriak Kang Didi. Padahal kelihatannya kan jauh banget ya. Iya. Saya manggil lampu itu ternyata yang tenda itu ternyata di sampingnya. Udah kita loncat. Ya logikanya pohon pare hancur ketiban kita 8 orang. Ternyata kita di bawah. Nggak Kita hancur. penasaran. Pak itu di depan. Pak Didi. Pak Didi. Terus kita, tadi dulu udah penasaran itu apa nih? Dompo ya. Dompo itu apa? Pohon, kita mastiin tingginya itu kan. Kita naik, udah bener tempat kita tadi pada panik.
pendek totonya. Totonya pendek. Nah tadi, ya Allah. Nah kan, iya. Berarti masuk dong. Masuk ke alam itu. Alam itu. Jadi Iya. waktu si Bang Cepe lompat itu pohon parenya juga nggak rusak deh. Kagak rusak, jadi posisinya di bawah. Padahal ditibanin. Udah gitu dia ada di depan. Padahal kan sebelumnya kelihatannya jauh. Cak Prial mungkin pas dia itu mungkin udah di alam dia udah kan. Terus yang udah habis itu apa? Kita ke pos lagi. Udah pada bengong semua dah. Pada tidur bareng. Maksudnya tidur ngampar aja nih. Pas tidur ngampar, ayo kita berubah dah tuh, misalnya. Kita ngomong, kenapa tadi kita pas lagi panik di atas kagak nyebutin nama Agus, lupa itu. Nama siapa? Nama Agus itu yang dipesenin pas lagi panik. Oh, yang Agus tadi tuh yang disebut 3 kali. Yang dipesenin. Udah kita lupa namanya, dorong anak-anak begini udah pada panik. Terus akhirnya pas menjelang subuh kita diam-diam ya, bukannya ini ya. Mungkin gara-gara dia apes kan gitu. Ya kita kabur. Cuman izin dulu ya Pak. Saya izin pamit aja dah pulang. Salamin sama teman-teman anak Bayoran, petukangan gitu. Kita misah gitu. Ya udah, ntar saya pesenin kan. Cuma kita nggak langsung pulang. Besok dia tetap tekad mau ketemu gitu. Pagi-pagi lewat pos mau los aja. Kalau tahu gitu mendingan nunggu pagi di warung. Dia kan ngapain susah-susah payah kan gitu. Udah sampai sini yang camping udah pada ngeliatin kita berempat, orang lumpur semua, tanah orang Parah banget ya? Parah teh. Mosor itu udah kayak gimana sih, badak panen lumpur. Udah begitu udah, wah muka udah kayak perang begitu. Pada ngeliatin, ini orang habis pada ngapain, pada ngeliatin kayak gini. Terus dia juga pada kaget, kenapa kayak gini? Nggak tahu dah, udah capek ceritanya, ntar aja besok ya. Yang penting lapar perut nih, masakin Indomie itu. Terus karena ada misi ya di situ ya, kita gituan makan, minta rokok, kayak gini. Pulang dia. Pulang langsung. Nah, si siapa juru kuncinya kemana tuh setelah abang nyampe udah nyampe di mana Dia tenda? di bumi perkemahan Cipelang, beda sama situ gunung. Oh, enggak, tadi kan turun tuh, dia ada di depan kan? Iya. Nah, pas sudah sampai di bawah dia ada? Ada kan ngobrol. Ada, jadi pas Dikasih tahu tuh Agus itu siapa, ceritain Bang Cepe. jadi Agus. jadi Agus itu ternyata si itu ngomong korban dulu, korban pembunuhan temennya sendiri di situ. Dan Temannya si juru kunci? Bukan, pendaki. gitu, orang-orang camping. Oh, jadi korban pembunuhan? Wah, Iya. ternyata gitu. Nah pas udah sampai gitu, hari kita pulang lagi tuh, terus Pulang. duit tinggal 10.000 tuh berempat. Puyeng, zaman dulu kan tekad kalau seminggu baru pulang. Kemana nih? Bandung. Akhirnya ke Bandung. Ngompreng deh tuh. Nah ini mah kita lucu dah oleh itu mah. Berarti si Agus teh itu jangan-jangan yang suka yang ganggu Agus kali ya? Iya. Sama Agus. Nah teh. kejadiannya Sama nyambung ke saya. nyambung dia. Jadi waktu si Bang Cepe ngalamin kejadian itu saya kesurupan yang namanya Agus. Bareng Nah, itu. gitu. Jadi dia diteror nyaris dimasukin ke alam goibnya. Saya kemasukan yang namanya Agus. Oh, jadi Mas Arya yang komunikasinya. Bukan, saya beda. Saya nggak dalam satu tempat. Saya nggak dalam satu tempat. Jadi Bang Cepe itu mau nyusul saya. Posisi saya udah di situ gunung. Bang Cepe ini mau nyelos, mau nggak bayar lewat Cipelang. Nah, Bang Cepe dan rombongannya ngalamin kejadian di Cipelang. Saya dan rombongan saya, terutama saya ngalamin kejadian di situ gunung dalam waktu yang sama. Saya kesurupan, Bang Cepe ngalamin situasi yang kayak Oh gitu. gitu. Nah, itu Mas Arya gimana tuh? Nah, jadi waktu Bang Cepe tadi itu waktunya sama deh. Sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Saya tuh awalnya ngeliat kakek-kakek. Kakek-kakek turun naik. Terus saya tanya kan, kok anak-anak yang lain kok nggak ada yang lihat gitu. Waktu itu juga posisi kita juga dalam keadaan fly lah teh, zaman-zaman SMA lah ya. Ini mohon maaf jangan ditiru ya. Oh, SMA ya berarti ya? SMA ya? Masih SMA gitu. Dia STM. Jadi lagi sedikit-sedikit nge-fly lah. Jadi saya kan penasaran nih ngeliat kakek-kakek kok dia bolak-balik Bukan sambil gara-gara lu inin
Iya, itu Ngencingin dulu awalnya. Pohon kemang. Ngencingin pohon kemang awalnya. kemang kan? Nah, iya. Awalnya ngencingin pohon kemang tapi nyambungnya ke si Agus gitu teh. Jadi saya tuh lagi dalam keadaan fly itu pipis lah, pipis di salah satu pohon. Dan saya nggak tahu kalau pohon itu ternyata pohon kemang. Pohon kemang itu pohon sejenis pohon bacang deh. Jadi yang gatel, getahnya tuh gatel, daunnya gatel, buahnya juga gatel deh. Tapi bisa dimakan gitu. Yang penting jangan kena getahnya. Nah saya pipis di situ teh. Namanya orang lagi ngefly. Nah jadi ketika sekitar jam 8 itu saya lihat ada kakek-kakek bolak-balik. Bolak-balik ngetuk-ngetukin tongkat. Begitu saya tanya langsung marah teh. Kakek itu? Iya, kamu gara-gara kamu nih saya nggak bisa sembahyang 40 hari. Dep, langsung saya kehilangan kesadaran. Begitu saya kehilangan kesadaran, saya bangun lagi teh. Pas saya bangun kok teman-teman saya udah nggak ada tuh tadi di sekitaran tenda. Nah saya cari kan, saya panggil. Ya, tenda kan ada dua teh, yang satu tenda perempuan, yang satu tenda cowok kan. Saya panggil sepupu saya, wi, tih. Loh kok nggak ada orang? Itu yang tadinya rame. Loh si Edos tadi di sini masih Anang di depan api unggun. Anak-anak di situ, cewek-cewek dalam. Tiba-tiba tuh nggak ada teh. Hilang aja itu. Hilang itu, saya cari-cari itu sampai saya jalan ke arah kanan, ke arah kiri. Pertama saya jalan turun ke arah bawah teh. Begitu turun kok orangnya aneh-aneh gitu. Banyak orang tapi mukanya serem-serem banget gitu. Kayak gimana contohnya Mas? Dingin gitu mukanya, pucet-pucet banget teh. Orang tapi Pucet pasi gitu ya? Pucet-pucet pasi banget. Terus nggak ramah kan. Saya langsung balik lagi ke atas. Terus saya ke arah Curug Sawer. Saya turun ke bawah. Itu lebih parah lagi teh. Kenapa? Itu saya ingat rumputnya ilalang kiri kanan itu sama. Tingginya sama. Terus nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara apa-apa. Hening banget. Hening. Alam dia ya. Alamnya dia. Jadi itu orangnya kecil-kecil deh. Kecil-kecil, tua-tua gitu. Orangnya mungkin setinggi-tinggi inilah, setinggi dada, cuman tua-tua banget. Kayak kerdil ya? Kayak kerdil. Cuman nggak ada yang ramah tuh teh. Cuma saya terusin aja jalan bodo amat. Habisnya saya dengar suara sepupu saya lagi baca Quran kan. Nah si Uwi suaranya di sana tuh. Saya samperin terus tuh suara saudara saya yang lagi pada sama temen-temen yang lagi pada baca Quran. Saya samperin ternyata nggak ada kan. Loh kok nggak ada? Terus suaranya hilang, balik lagi ke arah tenda. Saya balik lagi teh. Itu perasaan jalan jauh banget kan, nggak nyampe-nyampe saya. Begitu sampai tenda, saya celengak-celengok nggak ada orang. Nah saya denger sekilas gitu suara Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum gitu. Wi, panggil gitu kan. Tapi hilang ntar suaranya gitu. Terus si kakek-kakek itu muncul tadi di atas deket pohon kemang tadi. Nah itu langsung jurang kan ke bawahnya. Saya datangin dipanggil, kamu mau teman-temanmu kata dia, sini. Saya samperin, saya ngeliat anak muda di situ satu orang. Begitu saya sampai di ujung jurang, saya langsung jatuh ke bawah teh. Begitu saya jatuh ke bawah, bangun. Ternyata saya kesurupan. Kata anak-anak wajah saya berubah jadi anak muda. Betaring. Dan saya ditanya namanya Agus. Ya Allah. Nah, jadi berhubungan erat sama dia gitu teh kira-kira. Nah, Katanya pas belum masuk katanya api unggun mati dulu, muter-muter. muter-muter. Ya. Api unggun muter-muter dulu teh. Mati. Si Agus jadi begitu ya? Iya. Tapi dia dibunuh emang? Katanya sih dibunuh teh. Dan yang tahu cerita persis saya kesurupan tuh Mas Anang. Karena kan dia sadar. Nah kalau Bang Cepe ini sampai setelah saya udah siuman dari kesurupan. Tapi yang ngadepin saya waktu kesurupan namanya Agus berubah betaring apa semua itu Mas Anang yang waktu itu saya undang di Gunung Gede. Iya, kemarin atau datang. Nah itu saksinya dia. Oh sempat tuh ya? Dia yang menyaksikan saya kesurupan. Bertaring? Ya, kata anak-anak saya bertaring, terus wajah saya bukan saya. Kan rambut saya keriting teh ya. Nah. Itu rambut saya lurus belah tengah. Oh jauh banget bedanya. Ya, lurus belah tengah putih kata anak-anak. Kan saya mah keling gitu ya kata anak-anak. Lu udah bersih cuman becaling saya. Sayang itu aja. Nah, becaling terus ngaku namanya Agus. Kan ditanya lu siapa? Gua Agus. Sama yang Bang Cepe gitu. Dia cerita nggak waktu ditanya-tanya waktu katanya Mas Anang gimana? Kata Mas Anang saya cuma ngamuk aja teh mukulin semua orang. Semua orang saya tampolin di situ. Oh gitu. Iya. Reaksinya kayak gitu. Lama nggak katanya? Katanya sekitar 3 jam deh. Ya itu mah lama untuk jadi, masuk. Kan prosesnya saya jalan itu kan, jalan jauh. Jalan dengerin suara, ngikutin suara apa namanya? Sepupu saya yang lagi baca Quran, hilang. Ada lagi terus saya balik lagi ke tenda, denger lagi ntar saya cari-cari nggak ada. Jadi suara saya ingat alamnya itu sama semua, teh pohonnya sama, rumputnya sama, mataharinya sama. Intinya tuh semuanya serba sama gitu, kayak di setting di dalam studio udah bagus banget. Padahal aslinya nggak kayak gitu. Di tempat saya
diriin tenda itu turunan begini teh, baru naik. Nah itu waktu saya kejadian tuh datar. Wow. Iya, jadi itulah makanya saya ajak Bang Cepet karena berhubungan ceritanya. Hubungan sih dengan si Agus itu ya. Apalagi kalau ada Bang Anang nih, wah Mas Anang nih lebih mantep lagi nih. Berarti si Agus itu mungkin ketika dia mati dibunuh, akhirnya hawanya itu dimanfaatkan untuk hal yang nggak baik kali atau gimana kali ya Mas ya? Bisa jadi deh, soalnya kan di gunung. Kok jadi nampak menyeramkan malah di situ, jadi nampak buat yang hal yang menakutkan di situ. Iya, waktu di Bang Cepet aja kan itu dia temennya ditarik. Iya, bau yang ditarik itu kan. Ditarik itu kan terus dibilang kan turun gitu kan, ternyata yang kelihatannya sama Bang Cepet jauh banget, nggak tahu cuma sore kecil depan mata. banget. Dia teriak, udah lurus aja lurus. Nah, lurus paralel kita udah mati pada kayak gini. Tempat itu tadi nublok gue ini. Jadi paralel kejadiannya teh. Iya. Nyambung Karena kita satu tim dan waktu itu saya sama Bang Cepet ini memang sobat karib teh. Ya sampai sekarang itu kita sobat karib. Mungkin ada hubungan batin lah karena dia mau ketemu sama saya. Mungkin dalam pikiran dia mau ketemu saya, terus kebaca mungkin sama si jinnya itu. Jadi kita paralel kejadiannya bareng. Iya, seru gitu. Bagus. Tapi nggak ngoceh-ngoceh waktu ada yang masuk itu, si Agus masuk ke dalam tubuh Mas Arya, nggak ngoceh-ngoceh Mas Arya? Enggak, saya cuma mukulin orang aja. Jadi kalau dipegang saya tenaga saya itu kuat. Terus saya pukul semuanya yang deket-deket saya pukul. Akhirnya saya dikeroyok tuh kan, cowoknya juga banyak teh. Akhirnya saya dikeroyok, ditegrep, dipegangin, ngamuk aja katanya sepanjang saya. Oh, jadi kayak riwayat mungkin dia ketika dia terjadi dibunuh kayaknya. Mungkin deh kalau dalam jadi awalnya emosi gitu ya. Kalau dalam bayangan saya sih, saya cuma ngeliat anak muda. Tapi anak muda itu kayak dalam bawah kendali si kakek-kakek itu gitu. Yang nggak jin yang rupain korin kali ya. Iya betul, jin. Dimanfaatin sih itu karena dia meninggal dalam keadaan dendam kan. Iya. Jadi kakek itu dimanfaatin jadi anak buahnya istilahnya. Bisa jadi teh. Nah itu yang saya alamin dan kejadian itu paralel. Timingnya sama dengan Bang Cepet waktu saya kesurupan, sama percis. Jadi Bang Cepet ngalamin kejadian itu, tadi kan beliau ceritanya singkat, padahal mah kejadian aslinya lama teh, sekitar 2 jaman sama. Lama itu. Cuman saya pun sekitar 2 jam 3 jam waktu kesurupan itu. Lama lah kalau 2 jam 3 jam mah untuk orang yang interaksi begitu itu kan lama banget. Pokoknya itu aneh, bener-bener aneh, ada teriak-teriak kecil, api kecil banget, nggak tenda-tenda. Tuh ada kecil jauh, pas sekali loncat atau depan mata. Pak itu di depan gitu, api di situ. Deket atau itu mah? Iya deket. Iya, bener-bener langsung blok. Di bawah pare, gitu lah. Jadi gimana urusannya ini? Tapi sebenarnya situ gunung tuh gede nggak sih Mas Arya? Kalau situ gunungnya besar teh, itu danau buatan. Konon ceritanya dibuat oleh salah seorang punggawa dari kerajaan Mataram. Oh. Yang melarikan diri ke areal tersebut. Oh gitu, sejarahnya gitu. Iya, jadi punggawa ya. Punggawa kerajaan Mataram. Saya lupa namanya Tumenggung siapa gitu. Tumenggung ya. Jadi itu salah satu buronan Belanda karena ikut penyerangan ke Batavia. Tumenggung itu akhirnya melarikan diri ke situ dan menetap di situ sampai meninggal di situ gitu. Oh beliau meninggal di situ? Iya di areal situ. Dan ada juga kalau nggak salah ininya ahli warisnya gitu. Kalau mau ditelusurin untuk situ gunungnya. Situ gunungnya masih hidup? Udah enggak lah tuh zaman Mataram 1600-an. Siapa tahu Nah itu masih ada deh. Kalau masih ada ya. Cuman saya nggak tahu di mana lokasinya. Terus nyambung sampai pas di Bandung juga ada nyambung kejadian itu di rumah yangnya si Didik kan rencana orang di Cimahi. Pengoboran batu sama lapang tembak tuh. Jadi ngerokok di dapur gede banget Pak. Hitam ngeliat semua, ngibrit semua masuk kamar. Kagak ada mau tidur bawah, tempat tidur pas 3. Bang lu menantang tendangan aja lu. Itu masih setelah pulang dari situ? Dari situ kan kita dulu kan istilahnya gini, niatnya 7 hari lah. Mau makan enggak terserah deh, tinggal 10.000 gimana nih. Kompleng lagi tuh, sampai ke Cimahi. Sebenarnya udah dah, kan emang rumah itu kayak di ujung apa sih? Kayak di paling ujung desa, terus ujung kampung. Terus udah hutan sama pohon apuket banyak banget tuh, inget banget. Udah masih lampu, belum ada listrik apa-apa. Petroma. Berarti ada yang ikut dong dari situ gunung itu? Tahu itu penghuni situ, mana tahu. Emang kayak gimana makhluknya?
tinggi gede. hitam, gede. Gundurwo. Ya modelnya kayak gitu. Buru-buru. Gua kabur ngebet tuh. Terus akhirnya dari 4 misal lagi kita berdua. Itu pulang. Kalau itu gimana Mas? bener dah itu. Kalau dipikir sampai sekarang mah Nggak logika banget. logika banget itu. Iya. Tapi untung nyampe loh. Kalau di bawah si Agus gimana? Jadi kalau saya dapat, Dianya aja kalau yang kena tuh yang mabuk. Timnya dia aja yang korban. kalau cerita yang saya dapetin sih soal almarhum tadi, iya betul sama dengan yang Bang Cepet sampaikan. Memang ada korban di situ. Tetapi kan sama sekarang sama pihak pengelola itu emang di silent gitu teh, di silent. Karena apa, takut pengunjung sepi gitu. Jadi dulu ceritanya memang seperti itu, sekitar akhir tahun 80-an. Akhir 80-an tuh ada anak Jakarta lah yang dibunuh di situ gitu, dan jenazahnya tuh dibuang di tempat Bang Cepet ngalamin kejadian aneh tadi gitu. Oh, yang temennya jatuh. Yang pas di jurang di situ. mini kompo hilang itu. Astagfirullahaladzim. Iya kayak mini kompo gitu. Dan dia memang pendaki. Ya kurang tahu sih si Agus ya itu pendaki apa Gala Tuping itu gerombolan laki-laki tukang camping. Pak itu masalahnya naya tuh entah kalau Itu beda apa-apa. ya sama pendaki gunung. Beda deh. Oh gitu Mas. Bahwa dia dipesenin Bang Cepet kalau ada apa-apa gebrak kaki kiri 3 kali ke bumi dan sebut nama Agus supaya kita terhindar dari gangguan dia gitu. Si Bang Cepet dipesenin gitu tapi lupa Bang Cepetnya karena panik. Oh berarti emang udah terkenal dia yang ganggu tuh si Agus Iya. ya. Iya. Di itu bapak itu udah mungkin tahu pelakunya dia, makanya ada apa-apa sebut aja kayak gini. 3 kali 3 injak kali bumi, pakai kaki kiri. pakai kiri terus bilang Agus. Agus 3 kali. Ya, karena pas habis bongkar-bongkar nyusun mini kompo. Gitu Pak, terima kasih. Pas nengok udah agak ada, udah teriak-teriak di bawah. Buruan, udah kecil buat suaranya. Itu di bawah aja udah. Jalan pelan-pelan aja gubak. Gubak orang dari belakang, gubak. Yang dorong siapa? Itu Dia sih, yang mabok. yang mabok itu. Kan ada si mabuk lagi tuh ya. Bisa jadi deh. Bagaimana ya? Ya bisa jadi korelasinya yang jelas paralel ke saya gitu karena saya teman akrabnya dia dulu kan gitu. Teman akrabnya Bang Cepet ini. Seru sekali itu ya. Iya kira-kira kayak gitu deh. Iya, untung nyampe Bang Cepet. Alhamdulillah. Nggak ada ajak Agus. Nggak, kalau pikir mah nunggu subuh ya nunggu pagi. Iya. Nggak mau lah badan bersih kan gitu. Emang harus ngalamin gitu. Kalau enggak lo nggak punya cerita. Kali yang lucu pas lagi pertama masuk pertama masuk terobos di bawah pohon pare tuh, pohon pare luas. Itu udah kayak teroris tuh. Nyebar semua center. Ada di sebelah sono tuh. Wah. Ngerayap. Kalau kita mikir di atas doang. Ngeri ada lewatin ular patok. Iya. Malah begini. Oh ini satu baris saya tuh. Lu ketemu pas jalur tebing cuman beda segini nih. Bawahnya jurang blank jadi wah. Ini gimana ini bener kagak? Ini jurang gimana? Dari sini sampai sana mau ada. Bang seberapa meter, 9 meter, 10 meter. Lebar jurangnya. Buat jalannya. Jadi jalan nih, misalnya ini tebing. Ini cuma segini dah. Oh kita jalan di tengah-tengah itu. Nah ini udah jurang dalam banget. Jadi kita kalau ini begini mepet-mepet. Astagfirullahaladzim. Rembet-rembet gitu ya. Rembet di bibir tebing. Kita mikir gini, kita nggak mau patokan yang paling tua gitu, matiin diri. Udah bareng yuk, gandingan 88-nya udah gandingannya kayak gini. Jadi kan kalau yang satu-satu nyangkut tarikan gitu. Iya. Nggak ada pada ngambil tali gitu. Nekat juga sih. Ya dulu kita emang remaja nekat dulu teh. Iya ya Allah. Tapi kalau Mas Ari lewat jalan resmi. Saya resmi karena kan saya bawa sepupu saya. Kalau resmi itu lebih mudah medannya. Ya jalan biasa teh, jalanan mobil. Oh. Kan tempat camping teh tempat bukan. camping Kalau itu. ini sih Jadi, bener. jadi beda nggak kayak gunung ya. Iya. Berarti ya iya itu kan lewat. Kalau apa nyatanya dari Curug Cipelang kan terobos-terobos langsung ke danau gitu. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa deh seterusnya. Amin. Tapi masih aktif nggak? Kadang-kadang sih Bang Cepet baru kemarin dia turun dari Gunung Gede. Bukan bawa sih, nemenin aja. Bukan Mas Ari tapi? Bukan. Nemenin apa orang Jakarta Barat ya? Ini ya. Nemenin temen lah. Ngomong bocah 5 tahun.
5 tahun gitu nyampe juga puncak kan gede, fisiknya kuat tuh. Hebat, Masya Allah. Oke, baiklah. Jadi kisah ini memang nyambung dengan perjalanannya Mas Arya, tapi cuma beda lokasi sama, cuman beda waktu dan jarak aja ya. Karena Mas Arya udah sampai posisinya, kalau untuk Bang Cepe itu belum nyampe. Tapi anehnya ketika Bang Cepe mengalami sebuah kondisi spiritual ya, kondisi mistis, nyambungnya ke Mas Arya. Karena Mas Arya sendiri jadi akhirnya interaksi dengan si Agus itu. Kalau posisinya Bang Cepe emang dia ganggu oleh Mas Agus, dirinya oleh Agus. Jadi itu tepatnya di situ gunung ya? Iya betul. Situ gunung di Cisaat, Sukabumi. Jadi untuk kamu yang ke sana, yang mau menuju ke sana, hati-hati. Tadi pesannya apa? Tepuk kaki 3 kali ya? Iya. 3 kali, terus panggil nama Agus. Agus berapa kali? 3 kali juga. Katanya seperti itu, keyakinan di sana seperti itu ya. Biar terhindar dari gangguan Mas Agus. Ya, begitu kan? Iya. Oke. Mas Arya terima kasih banyak ya. Dan Bang Cepe terima kasih banyak. Kita ditunggu lagi cerita-cerita selanjutnya. Oke, baik sahabat. Untuk cerita malam ini kita close dulu. Nanti akan ada cerita-cerita selanjutnya dari Kang Arya Sena. Tunggu aja, karena cerita kalau tentang Kang Arya Sena tuh nggak pernah berhenti ya. Alhamdulillah stoknya banyak ceritanya, karena memang hidupnya lebih banyak di gunung daripada di daratan. Naik gunung sebulan biar baik kehitung berapa iya kali, makanya ya. Oke, baiklah, kita tutup. Salam sehat selalu, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.